apapun Amin. haknya, bil khusus Amin. Pak Kiai Haji Hedi Sriam Saputra, Amin. semoga senantiasa diberikan kesehatan, Amin. supaya sakinah mawadah warahmah dimudahkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, saya sebetulnya sedang ada di rumah sakit nih. Kita ada tamu juga ini. Pak siapa nih? Pak Agus ya. Alhamdulillah beliau orang soleh juga nih. Saya sudah khidmat ilmiah duluan sama beliau nih. Tadi ya Pak Agus. Ya kepada Allah ya. Dia bertemukan oleh Allah. Semoga menjadi pertemuan yang baik gitu ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang itu hanya sepersekian detik dari kehidupan kita, ya, tapi berkesan, gitu ya, mempunyai kesan yang mendalam, gitu. Sebaliknya, meskipun kita sudah berkumpul bertahun-tahun bahkan sehidup sampai mati, tapi tidak menimbulkan kesan gitu. Nah itu ya, jadi hal itu yang perlu kita syukuri juga. Ah, Kadang kita ketemu orang tapi berapa menit ngobrol, tapi ingat terus kita. Oh, nah seperti itu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi seperti air yang tadi itu kita diibaratkan tuh air yang bening, tuh jernih, berkumpul dia akan mengenali, ya, mengenali oh ini dari golongan saya gitu kan. Meskipun di dunia ini kita uh, sunatullah diberikan dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dijadikan berbagai macam pemahaman, gitu kan? Untuk supaya kita sebenarnya walaupun itu bukan bukan apa namanya itu ada sebuah keterangan bahwa perbedaan itu ada rahmat gitu ya. Ya itu jadi memang sudah sunatullah. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu untuk supaya apa namanya produktif, efektif gitu ya dalam kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau kita misalkan kalau kita rujuk kita lihat ke atas berbeda-beda sekarang ini di antara umat Islam itu ada kelompok ini, ada golongan-golongan ini ya. Memang sudah disebutkan akan terjadi 73 golongan kata kata Nabi. Jadi umat Yahudi akan jadi 71 golongan, hanya satu golongan yang selamat. Umat Nasrani akan jadi 72 golongan, hanya satu yang selamat. Umatku kata Nabi akan jadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Siapakah itu ya Rasulullah? Orang yang seperjalanan denganku dan dengan para sahabatku. Tuh. Diterjemahkan oleh ulama, siapa orang yang seperjalanan dengan Nabi dan seperjalanan dengan sahabat itu? Ialah kalau kalau ikut Nabi, seperjalanan dengan Nabi, ahlus sunnah. Kalau seperjalanan dengan sahabat juga, tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi meninggalkan kitab Allah, sunnah, dan sahabat. Nah, yang seperjalanan dengan sahabat, wal jamaah. Maka disebut yang selamat itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu, ya kan? Tapi semua orang, Pak Agus, semua orang, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semua orang mengaku dirinya al-sunnah wal jamaah. Ya kan? Siapa itu al-sunnah wal jamaah? Nah, ternyata saya pernah mendapatkan al-sunnah wal jamaah itu sudah melakukan 6 ibadah lahir, 6 ibadah batin. Itu baru boleh menunjuk dirinya. Akulah al-sunnah wal jamaah. Kalau saya renungkan, yang al-sunnah wal jamaah itu, saya punya guru, ya, guru saya, Hadratus saya Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirah, yang dikenal nama orang Abaus. Nanti akan tahu ya, viral sekarang Abaus. Viral itu sekarang aja. Kalau ajaran ini sudah dari dulu ya, sejak zaman Abah Anom. Ya. Pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Sudah 100 tahun lebih. Ya. Abah Sepuh, dari Abah Sepuh, Abah Anom sekarang Abaus. Gitu ya. Abah Sepuh, di atasnya Abah Sepuh, Syekh Tolha, Kali Sapu Cirebon. Di atasnya lagi Syekh Morkotib Sambas, Ibnu Gopar. Itu di Imam Masjidil Haram. Jadi Imam Masjidil Haram itu dulu banyak orang Indonesia, ulama dari Indonesia gitu. Tapi karena katakanlah politik gitu ya,
kemudian juga ada kerjasama dengan ulama yang pemahaman ini, sehingga terjadi, dulu kan Hijaz, ulama Hijaz itu ya Mekah dan Madinah gitu kan. Kalau sekarang sudah ada negara Arab Saudi, gitu. Negara Arab Saudi. Kalau suku, kalau Arab, Arab itu sebenarnya mana? Bangsa Arab. Nah, bangsa Arab tuh bukan hanya Arab Saudi, Yaman, Arab Yaman, gitu kan, Mesir, gitu kan, Arab juga termasuk itu kan, Palestina, Arab, Suriah, gitu kan. Nah, jadi itulah sambil saya khidmat ilmiah nih ya, karena juga di rumah sakit gak ada persiapan yang ini ya, saya anggap sambil cerita aja sambil didengar oleh para ikhwan nih di seluruh dunia nih Mas Agus. Yang menjadi pembangku manakib sekarang Profesor Kiai Haji Hedi Sri Anissa Putra, rektor Profesor UGM, yang beliau ini mungkin sekarang ini mungkin ada di, tapi kemarin ada di Turki, ada di Belanda, kemana-mana ya. Tapi beliau ikut ini dan beliau menyampaikan di NU online itu bahwa pengajian ini, menakib online internasional ini mendunia dan kelas dunia, gitu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah yang saya sampaikan sama Pak Agus tadi. Yang tadi itu tiga keadaan manusia: berdiri, duduk, dan berbaring. Di semua keadaan manusia itu, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, mestinya harus selalu ingat kepada Allah. Itu online, dimanapun, kapanpun. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak tersekat. Kalau kita hanya sebatas syariat saja, ketika anak saya barusan masuk kamar mandi, bisa beribadah di kamar mandi. Bisa. Sholat tidak boleh, zikir tidak boleh, baca Quran tidak boleh. Nah, bagaimana supaya kita selalu terhubung dengan Allah? Itu tadi pentingnya ketemu dengan ahli zikir tadi, ahli takin diajarkan bagaimana kita tetap selalu terhubung kepada Allah, tapi tidak ada larangan dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Wanita sedang haid masih bisa, gitu. Kita di kamar mandi masih bisa. Sedang begini masih ingat. Makan. Kalau makan kita baca Bismillah. Kalau selesai Alhamdulillah. Kalau lagi makan ngapain? Nah, tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ketemu ahli zikir. Maka pas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Teksnya ahli zikir, terjemahannya banyak yang terjemah ahli ilmu, ya kan? Ahli zikir, ketemu ahli zikir, supaya kita dimanapun, kapanpun ingat kepada Allah. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang ulul albab tadi, yang hatinya sudah bersih, gitu. Ya, ibadah itu harus lahir dan batin. Gak boleh kalau lahir saja maka dia apa namanya itu fasik hukum. Kalau batin saja itu zindik. Lahir batin, kalau kedua-duanya itulah yang benar. Jadi ibadah itu betul, dalam fisik kita harus ada aturannya, ya kan? Ada rukun-rukunnya. Bahkan sekarang itu malah terjebak dengan perbedaan-perbedaan tata sholat. Ada yang begini, 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 ada yang begini. Nah, itu kan secara fisiknya. Betul. Tapi kalau kita ngaji, kita pelajari, ya semua punya rujukannya, punya dasarnya semua, gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi yang saya sampaikan tadi sama Pak Agus tadi, meskipun sholatnya di sekitar Baitullah, di depan masjid dan Ka'bah gitu, tapi dihukumi oleh Allah hanya siulan dan tepuk tangan. Siulan, tepuk tangan, tepuk tangan, ya. Dan akan membawa kekafiran dan azab. Sholat itu, sholat di sekitar Baitullah. Nah, jadi pentingnya kita ketemu dengan penerus Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang penerus Nabi. Penting supaya kita dibimbing, dituntun agar ibadah kita ini benar lurus. Tadi kan doanya, kata beliau ini merendah ya. Doanya hanya bisa ihdina siratal mustaqim. Ya, terusin saya bilang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan orang-orang yang lurus, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jalan, minta jalan. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang? Ah, di sini memang muncul penafsiran. Dulu saya pernah bilang sama teman saya,
Yang bikin kacau itu sebenarnya Pak, tafsir-tafsir itu. Kalau Al-Quran, Al-Quran saja. Nah, saya tanya sama ahlinya, bagaimana seperti itu? Ya, contohnya kayak begini, contoh itu barusan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang, siapa orang-orang? Kalau kita hanya baca saja, tidak mau mendalami, oke, kita bisa terima. Tapi kalau ketika kita ingin mendalami, itu kan akan ketemu tafsir tuh. Siapa orang-orang yang dimaksud? Di situ tidak disebutkan Nabi, Rasul, siapa tidak disebutkan. Tapi orang-orang lurus, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Jalan yang lurus. Itu tadi. Nah, jadi itulah makanya di dalam ada hadis yang populer. Ada yang namanya hadis Jibril itu ya. Ya, ketika Nabi sedang halakoh gitu ya dengan para sahabat, tiba-tiba masuk seseorang yang berpakaian putih, rambutnya klimis, tidak tampak perjalanan jauh, duduk kepada Rasul, Assalamualaikum, duduk kepada Rasul, sampai nempelin lututnya. Ini siapa? Kata saya di Umar, ini orang lancang banget nih, siapa? Gitu kan. Terus dia bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Ya, Nabi menjelaskan, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, berpuasa pada bulan Ramadan, haji jika engkau mampu. Kata orang itu benar. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabullah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, percaya ketetapan baik dan buruk, rukun iman, sodakta. Tanya lagi orang itu, kalau gitu fa'akhbirni anil ihsan. Jelaskan, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, camkan bahwa engkau sesungguhnya dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang namanya muraqabah. Merasa dipantau, merasa dilihat oleh Allah. Itu. Yang tadi itu, Mas. Kenapa saya besuk? Kok nggak pulang-pulang? Sudah ngebatin saya ini, gitu. Kata Pak Agus tadi ya. Ternyata saya harus ketemu Bapak. Nah, tidak akan bisa pemikiran pemahaman seperti itu kalau kita tidak memang sudah mendapatkan pemahaman petunjuk dari Allah. Maka orang yang sudah diberikan hikmah yang banyak, banyak dibukakan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Itu diberikan hikmah itu. Dan orang yang seperti itu hanya ulul albab. Itu. Nah, kita ini sebenarnya di dunia ini ya berupaya, tapi kita telah bersyukur kalau kita sudah itibah tadi. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku telah akan masuk surga kecuali orang yang nggak mau, ya kan? Kata sahabat, siapa yang aba itu ya Rasulullah? Nah, man ato'ani dakhalal jannah. Wa man asoni faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku, sesungguhnya dia itulah yang enggan. Jadi kita, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tapi jangan mudah menyebut ibadah, ikut Rasulullah saja. Ikut Rasul. Dari mana kita tahu? Hadis banyak, dari mana kita tahu itu hadis itu benar? Ya, wah, kita ibadah langsung ke Rasul lagi. Bisa. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan, Pak, beruntung orang manro'a nih. Manro'a. Oh, beruntung orang melihatku. Orang yang melihatku gitu. Jadi kita apa namanya itu harus, kalau saya mudah Pak Agus ya. Gini aja. Untuk ikut Nabi itu bagaimana? Ikut aja guru saya. Karena dia ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, dan ikutkan yang Nabi Muhammad SAW. Itu, gitu. Jadi kalau sudah diutus ke kita, makanya akan diutus setiap 100 tahun sekali seorang mujadid. Ya, yab'atsu lihadil ummati, setiap akan diutus kepada umat ini setiap 100 tahun. Ya, man yujadidu lahadina. Man, seorang.
yang akan memperbaharui agama. Jadi setiap 100 kali yang diperbaharui dengan sesuai dengan zamannya, gitu. Dengan zamannya. Zaman Nabi dulu beda dengan zaman sekarang. Sekarang apa namanya itu internet apa segala macam dakwahnya pun harus doanya juga doa. Sekarang ngajian online gitu ya. Kalau kita Islam tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman begini tenggelam kita. Gitu. Maka disitulah sebenarnya peluang bahwa tidak kaku. Tuh, tidak kaku. Fleksibel. Asal dalam satu kerangka koridor tadi. Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya sekarang kita memahami Al-Quran sejauh mana? Memahami Sunnah sejauh mana? Itu. Ya. Kalau imam-imam dulu, kayak Imam Syafi'i, itu berapa juta hadis dihafal? Bukan hafal hadisnya, matan-matannya hafal. Kita berapa? Oleh karena itu, kita nyerah aja, ikut guru aja. Gitu. Nah, itu jaminannya ya. Gitu. Ikut kepada guru, mendapatkan talqin dari guru, tuntunannya, mendapat tuntunan guru, itu sebenarnya syafaat. Jadi kalau ada mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat yang Nabi di hari kiamat. Apa yang hari kiamat? Sekarang ketika di dunia kita sudah mendapatkan pertolongan, petunjuk, gitu. Mau itu enggak, bukan abah, bukan enggan, tapi mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW melalui utusannya, pengganti, penerus. Itu kalau kita lihat sekarang banyak ya, ada macam-macam organisasi sebenarnya menamakan dirinya dia NU, ya, Jamaah Tabligh, ya, Salafi, ya kan? Banyak ya, Persis, kemudian macam-macam itu. Ini sebenarnya fokusnya aja. Kalau saya lihat teman-teman di Jamaah Tabligh, fokusnya mereka dakwah urus, pergi ke sono-sono untuk mengajak orang sholat memenuhi masjid ya kan, gitu. Kalau di Salafi, fokusnya mereka lebih berhati-hati untuk memurnikan gitu kan, sehingga agak mempersempit terbuka untuk ra'yu, apa namanya itu, akal untuk menggunakan untuk menafsirkan gitu ya. Ya, sehingga terkesan textbook tersurat, tidak tersurat jangan gitu kan. Nah, ada juga NU tuh fokusnya kepada ibadah-ibadah batin, ya kan? Nah, ada juga Toriko. Kalau ditanya Toriko apa? Toriko ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin. Ya. Kalau mereka istiqomah dalam Toriko itu, maka Allah akan memberikan curahan rezeki yang banyak. Ya kan? Ya. Nah, Toriko fokusnya apa? Fokusnya sebenarnya lebih kepada batin. Toriko yang benar itu yang mengamalkan syariat disempurnakan dengan hakikat. Itu benar. Bahwa kalau ngamalin yang hakikat ini tadi itu zindik, ya. Tidak benar. Syariat dan hakikatnya harus selaras. Tuh. Jadi kalau kita rujuk itu, kemudian apalagi aliran yang apa namanya yang mau perang terus, itu kan? Ya, itulah sebenarnya kekuatan Islam. Kalau Islam itu di semua lini, nah, Islam harus bersatu. Kalau dirujuk semua ke atas, semuanya ada contohnya di kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintah Madinah, ada PKS, fokus kepada politik, Ikhwanul Muslimin, gitu ya. Nabi berjihad dalam perang, muncul tuh jihadis-jihadis gitu kan, ya kan. Mudah-mudahan benar. Kalau nggak benar ya itu. Nabi bagaimana Nabi tahanuf di Gua Hiro, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, muncullah ahli-ahli tasawuf, seperti itu. Nah, jadi semuanya ada contoh. Kalau mau ikut kepada Nabi, jadi bahasa saya dari Nabi itu yang besar, begitu besarnya, sedikit kita ambil jadi besar buat kita, Mas. Tuh. Yang penting kita ikut Nabi, ikut rombongan-rombongan yang saya bilang tadi tiga golongan manusia ketika hari kiamat. Golongan kanan, golongan kiri, golongan di tengah. Ya, mereka yang didekatkan kepada Allah, gitu ya. Ulaikal muqarrabun. Sabikuna sabikun, orang yang mendahului
Guru saya menjelaskan, ahli surga masih ngantri, ahli neraka masih ngantri. Ini orang mendahului. Sabikun sabikun, ulaikal, mereka itulah muqarrabun yang didekatkan kepada Allah. Itu. Yang mudah-mudahan insya Allah tanpa hisab. Gitu kan. Jadi langsung, bahkan nggak, kalau diterangkan kita kaji lebih dalam, tidak mampir ke alam kubur. Langsung ke alam bako, ke al-qurbah. Sudah ada tempatnya. Gitu. Yang tadi al-qurbah, disitulah al-qurbah itu satu kawasan, satu lingkungan, ya, alam Jabarut, alam Lahut, disitulah letak surga Firdaus itu. Itu. Ya, jadi ya ketika ada ungkapan ulama, kita mati itu nanti bagaimana cara hidupnya. Ya. Setelah kematian itu bagaimana cara mati, meninggalnya, gitu ya. Nah, makanya di dalam ajaran kita, manusia itu hanya hidup dua kali, mati dua kali. Tuh. Cuman hidup dua kali, mati dua kali. Setelah mati dua kali, dihidupkan, tidak akan mati lagi. Nah, dalam pengertian tasawuf tadi itu, Mas, yang mati itu bukan jasadnya, tapi ruhnya yang tidur. Tidur itu saudaranya mati. Nah, yang lupa kepada Allah, dihidupkan dengan talqin itu, ruhnya hidup. Maka dia, ruhnya itu kan hidup terus. Jasad bisa lari kemana? Selesai. Tapi ruh jiwanya selalu berhubungan, tidak pernah mati. Itu. Jadi hanya pindah alam. Hanya pindah alam. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan singkat, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu ya. Tidak sekarang, ya mungkin kapan gitu ya. Setidak-tidaknya dalam catatan di Lauhul Mahfuz di dunia kita pernah ketemu, gitu ya. Dan insya Allah saya sudah menyampaikan risalah itu ya, insya Allah. Tapi dimanapun jalan kita itu sama. Kalau masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu. Jadi ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya demikian yang dapat saya sampaikan dalam khidmat ilmiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan kita semata-mata penyambung lidah. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, saya menyampaikan ini tidak ada rencana, ya, tidak pernah dibayangkan, dan mulut ini bicara juga tidak diatur-atur, cara begitu aja. Ya, jadi semuanya udah kehendak Allah, gitu ya. Semoga Allah berkahi semuanya, segala yang selamanya, dengan berkah karomah Guru Agung kita pengusaha bawas Qudus-Allah Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.